Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Hadirin jemaah Masjid As-Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang terindah di sore hari ini selain kata istighfar dan hamdalah. Istighfar dalam artian diri kita tentunya masih banyak kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Oleh karena itu sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang lemah, tidak ada kuasa apapun, la haula wala quwwata illa billah, layaknya kita segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan dan kesalahan kita selama ini. Apalagi momen kita pada bulan-bulan ini dan terutama di hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kita dan bulan sangat istimewa di mana akan dilipat gandakannya pahala seorang hamba ketika dia melakukan sebuah amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diperhitungkan sekecil apapun itu. Alhamdulillah, layaknya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memang sudah sekian lama, sudah berapa lama kita diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba untuk beribadah kepadanya, bersujud, bersimpuh dan berdoa kepadanya. Tetapi Allah pun memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita semua, di antaranya adalah badan yang sehat, panca indera yang normal, yang belum tentu dimiliki oleh orang lain selain kita. Dan mungkin juga ada teman-teman kita sesama manusia juga ada dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, di antaranya kemungkinan mungkin ada beberapa panca indera yang tidak bisa berguna. Oleh karena itu, kesehatan yang Allah miliki, yang Allah berikan kepada kita, yang kita miliki, hendaknya itu kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya adalah ibadah kepadanya, menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Itulah bentuk sebagai kita orang yang mengabdi kepada Sang Khalik, sebagai hamba yang dhaif, tentunya itu yang akan kita lakukan. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan mencoba untuk mengisi hal-hal yang seperti itu sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Maka tujuannya adalah puasa yang kita lakukan, atau istilah kita sekarang saum ya, karena puasa itu kalimat-kalimat atau sebutan-sebutan bagi kalimat-kalimat yang agama lain ya. Terutama kita sudah bahas kemarin ada di agama Buddha dan Hindu, juga agama-agama yang lain. Sebetulnya yang sangat berat yang untuk kita lakukan adalah dimanapun dan apapun itu, ketika bangunan didirikan, yang paling terberat adalah bukan mendirikannya sebuah bangunan, tetapi memeliharanya sebuah bangunan. Sekali lagi, yang terberat dalam sebuah pekerjaan adalah pemeliharaan. Makanya surat Al-Baqarah ayat 183 yang tujuan orang saum itu adalah la'allakum tattaqun, menuju manusia yang bertakwa,
manusia yang hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bukan menjauhi apa-apa yang sudah Allah tentukan untuk umatnya, tetapi kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disebut taqarrub. Taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah banyak sekali cara dan macamnya yang kita lakukan. Dari mulai sesuatu yang kecil kita anggap dan sampai kepada yang besar. Pada sore hari ini akan kita coba membahas bagaimana sih sholat itu bisa mencegah terhadap perbuatan keji dan munkar. Walaupun materi ini sebetulnya sudah beberapa kali diutarakan dan dibahas oleh berbagai penceramah, berbagai ustadz dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya manusia tetap saja seperti sebuah pohon yang kalau pohon itu tidak terkena air akan kering kerontang. Ibarat kita, makanan rohani kita juga begitu. Kalau kita tidak mengaji, kita tidak diingatkan, tidak ingat. Karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, hari ini kita akan ungkapkan kembali, kita akan buka kembali, dan kita akan segarkan kembali, refresh kembali bagaimana sebetulnya bahwa memori-memori yang ada di kepala kita ini terkadang suka hang, kadang lupa. Itulah manusia, ya. Manusia bukan malaikat yang selalu benar dan selalu taat, dan manusia bukan setan yang selalu salah dan selalu ingkar dan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu adalah ada di dua sisi itu, antara malaikat dan setan. Makanya ketika sebarang manusia ini menjadi seorang di makhluk yang ada posisinya di tengah-tengah, ketika dia menjadi seorang umat atau hamba yang soleh, akan lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Dan ketika manusia ini bermaksiat kepada Allah, maka dia akan serendah-rendahnya daripada binatang. Balhum Allah. Hadirin sekalian, kita kembali bahwa dalam sebuah pekerjaan yang akan sulit sekali adalah membina atau memelihara itu. Kenapa? Ketika di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ada yang disebut dengan Syawal. Ya. Ketika kita mengadakan Idul Fitri, maka itulah sudah masuknya waktu atau bulan Syawal. Ramadan dalam secara letterlet atau kata bahasanya, translate-nya adalah penggodokan. Ya. Pembinaan. Istilah kita sanlat. Kenapa disebut sanlat atau pesantren kilat? Karena bulan Ramadan dalam setahun cuma ada 1 bulan. Tetapi 1 bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya dilipat gandakan, dilebihkan dari bulan-bulan yang lain. Dari segi amalnya, pahalanya dan lain sebagainya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam sebuah ayat Al-Qur'annya bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah gambarkan di dalam ayat Al-Qur'annya adalah alfi syahr. Ya, di surah Al-Qadar. Di surah Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu
malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada satu malam di mana di situ nanti akan Allah lipat gandakan pahala seorang hamba. Yang kita sebut biasanya itu adalah malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya? Rasul sudah mengingatkan kepada kita semua, carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan dan di hari-hari yang ganjil. Tetapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memelihara sebuah ibadah, baik itu kita saumnya ataupun sholatnya, sehingga berkesinambungan, sehingga di bulan selanjutnya 11 bulan berikutnya itu minimal konstan, tetap tidak naik, tidak turun. Itu lebih baik daripada naik kemudian turun anjlok. Mempertahankan ini yang agak sulit, ya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah mengibaratkan sebuah ibadah yang disebut dengan salat itu seperti orang mandi di sebuah kali yang sehari kita mandi bisa berkali-kali. Kata Rasulullah SAW, "Ara'aitum law anna nahar bi babi ahadikum yagtasiluna fihi kulla yawmin khamsan." Bagaimana seandainya kalau di depan rumah kamu ada sungai yang sangat bersih dan jernih, kemudian kamu mandi di situ 5 kali sehari? Ma yumku min darani, kata Rasulullah, apakah tersisa daki-daki kotoran-kotoran di badanmu itu? Logika. Maka kata para sahabat, la yumku min darani syai', tidak akan tersisa dari daki-daki atau kotoran-kotoran di badan itu. Karena kata Rasulullah, fadzalika mislu salawatul khams yamhullahu bihal khotoya. Itulah misal umpama orang yang sholat 5 waktu, ketika kita menjaga, maka insya Allah dalam perbuatan kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang kotor, yang keji dan munkar. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya insya Allah kita akan ketemu lagi, kita akan jabarkan bagaimana sih sholat itu secara hakiki akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Hari ini kita akan cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.